Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala 'abdihi tanzila wa qala lahu fihi warattilil qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil munzali alaihi nun wal qalami wama yasturun. الذين ونزله الغزالة بصوت رخيم سمعه الحاضرون وعلى آله وأصحابه الممتدين منه بتحفة الأمداد وعلى أتباعه الذين قصروا همامهم على اتباعه فغزوا بكل المراد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التناد أما بعد. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah Al-Amar kelas 8, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun kegiatan pembelajaran ini dilakukan melalui media online ataupun secara daring, dikarenakan pandemi yang sedang melanda dunia, wabil khusus negara kita, negara Indonesia. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi yang sedang mewabah ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, bertemu langsung ataupun bermuajahah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Dan kita berharap mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Al-Amar, pada hari ini sebelum Bapak menguraikan tentang materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, izinkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri Bapak, karena di kelas 7 Bapak tidak mengajar. Jadi di kelas 8 ini kita baru pertama kali bertemu, bermuajahah walaupun hanya melalui media online ini. Nama Bapak adalah Ahmad Nur Khalis Zamzami, biasa dipanggil dengan Pak Khalis, dan mata pelajaran yang Bapak ampu di kelas 8 ini adalah mata pelajaran BTQ ataupun baca tulis Quran. Apa saja yang akan kita pelajari di mata pelajaran BTQ ini? Tentunya itu tak jauh berbeda dengan mata pelajaran BTQ ketika kalian kelas 7. Materinya yaitu adalah tidak jauh tentang bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, serta bagaimana kita menulis huruf-huruf Al-Quran yang baik dan benar. Pada intinya, di dalam pelajaran baca tulis Quran ini kita belajar menulis dan belajar membaca tentang bacaan yang baik dan benar ketika kita membaca Al-Quran. Dan ilmu yang mempelajari tentang baca tulis Al-Quran ataupun yang mempelajari tentang bacaan-bacaan Al-Quran agar bacaan kita baik dan benar, itu dinamakan dengan ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu secara pengertiannya itu dibagi menjadi dua bagian. Ada secara lughat ataupun bahasa, ada juga secara istilah. Arti tajwid secara lughat itu adalah al-ityanu bil jayyid,
Artinya adalah membaca memakai yang paling bagus. Itu arti tajwid secara bahasa. Yang kedua adalah tajwid secara istilah. Apa itu tajwid secara istilah? Tajwid secara istilah adalah ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalik katarqiqi wa tabkhim wa nahwihima. Jadi arti tajwid menurut istilah itu adalah sebuah ilmu di mana ilmu tersebut adalah ilmu tentang tata cara mengetahui ataupun menerapkan semua huruf kepada hak-haknya huruf. Ya, hak-haknya huruf baik dari sifatnya seperti panjang ataupun pendek, dan selain daripada itu seperti tarkik ataupun tabkhim yang sering kita sebut dengan bacaan tipis ataupun bacaan tebal dan lain sebagainya. Itu adalah arti tajwid secara istilah. Jadi tajwid secara istilah ini adalah menerangkan tentang tata cara kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ada yang harus dibaca panjang, ya kita panjangkan. Kalau harus dibaca pendek, ya harus kita pendekkan, dan lain sebagainya. Kemudian, apa manfaat kita mempelajari ilmu tajwid ini? Gunanya untuk apa? Ya. Jadi manfaat ilmu tajwid ini adalah manfaatnya adalah ghayatuhu bulughun nihayati bi itqani lafzil Qur'an ala ma tuluqiya minal hadratin nabawiyyatil absahiyah wa qila ghayatuhu sautul lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Jadi manfaat ataupun faidah ilmu tajwid itu adalah untuk mengokohkan ataupun menguatkan lafaz Al-Qur'an yang diterima dari hadrah nabawiyah yang fasih. Wa qila, dan menurut pendapat satu kaul, manfaat ataupun guna daripada ilmu tajwid ini adalah sautul lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Jadi manfaat ataupun gunanya ilmu tajwid menurut satu kaul adalah memelihara lisan dari kesalahan dalam membaca kitab Allah Ta'ala ataupun membaca kitab suci Al-Quran. Lalu apa hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid ini? Jadi hukum belajar ilmu tajwid menurut syariat itu adalah at-tajwidu la khilafa fi annahu fardu kifayatin wal amalu bihi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallafin. Jadi belajar ilmu tajwid menurut syariat adalah hukumnya fardu kifayah. Kita mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Wal amalu bihi fardu ainin. Adapun ketika kita membaca Al-Qur'an menggunakan ilmu tajwidnya, itu hukumnya adalah fardu ain. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah wa huwa ma idza fa'alal ba'du saqatal haraju 'anil baqi. Jadi yang namanya fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain yang tidak mengerjakan itu tidak berdosa. Tapi yang mendapatkan pahala itu hanya yang melaksanakannya saja. Tapi kalau tidak ada satu orang pun yang mempelajari ilmu tajwid di dalam suatu daerah, maka masyarakat tersebut di daerah tersebut itu semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada satu orang saja yang mempelajari ilmu tajwid di dalam suatu daerah tersebut, maka yang lain yang tidak mempelajari ilmu tajwid tidak berdosa. Itu adalah pengertian daripada fardu kifayah. Kemudian tadi ketika kita membaca Al-Quran itu hukumnya adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah wa huwa ma idza fa'alal ba'du lam yasqutil haraju 'anil baqi. Jadi yang namanya fardu ain itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, oleh setiap individu, tidak bisa diwakilkan, ya. Itu namanya fardu ain. Jadi enggak boleh temenang hente ketika kita membaca Al-Qur'an itu harus menggunakan ilmu tajwid. Kalau kita membaca Al-Qur'an tapi kita tidak mengetahui ilmu tajwidnya, maka
bacaan Al-Quran kita bukannya mendapatkan pahala, tapi sebaliknya kita akan mendapatkan dosa. Oleh sebab itu, mempelajari ilmu tajwid ini itu hukumnya adalah wajib, ya, mempelajarinya fardu kifayah. Adapun ketika membaca Al-Quran, maka menggunakan ilmu tajwid ini hukumnya adalah fardu ain. Sebagaimana Syekh Ibnu Al-Jazari itu mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun, belajar ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Malam yujawidil Qur'ana asimun, barang siapa yang membaca Al-Quran tidak memakai ilmu tajwid, tidak menggunakan ilmu tajwid, maka itu hukumnya asimun, berdosa. Dan juga sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Kata Nabi, banyak orang yang membaca Al-Quran tapi yang mereka dapatkan bukan pahala, tapi sebaliknya, wal Qur'anu yal'anuh, Al-Quran itu melaknat kepada dirinya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan karena membaca Al-Qur'annya tidak menggunakan ilmu tajwid. Maka Bapak mengharapkan kepada anak-anakku sekalian, ketika kalian mempelajari ilmu tajwid ini yang ada di dalam pelajaran baca tulis Al-Quran, itu Bapak harapkan agar diikuti dengan seksama, agar diikuti dengan khidmat, agar apa-apa yang kita pelajari ini bisa kita terapkan ketika kita membaca Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tugas kalian untuk pertemuan kali ini pada mata pelajaran BTQ ataupun baca tulis Al-Quran adalah kalian tulis di dalam kertas selembar, yaitu surah Al-Lahab, yang kemudian setelah kalian tulis surah Al-Lahab ini, kalian sebutkan hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Lahab tersebut. Dan nanti tugas ini kalian kumpulkan, Bapak tunggu paling lambat itu pada hari Sabtu pukul 1 siang. Itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini, walaupun hanya melalui media online ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.